Pernah nggak sih kamu ada di posisi yang merasa grogi, gugup, atau bahkan nggak percaya diri ketika harus presentasi atau harus berbicara di depan orang banyak? Nah, kalau kamu pernah di posisi itu, saran saya, tonton video ini sampai selesai. Nah, di video ini kita akan belajar bareng tentang 3 cara praktis yang bisa kita lakukan untuk mengurangi rasa grogi ketika ingin presentasi tentunya. Nah, yang pertama yaitu meningkatkan. Apa yang perlu ditingkatkan? Kita perlu meningkatkan persiapan. Yes, teman-teman. Nggak ada orang yang bisa melakukan sesuatu tanpa grogi, tanpa melakukan persiapan. Nah, apa aja yang perlu kita persiapkan? Yang pertama yaitu kita mempersiapkan audiens. Artinya, bukan kita harus mengajak orang gitu, tapi kita mempersiapkan, kita mempelajari bagaimana sih audiens kita, mulai dari latar belakangnya, kemudian juga mereka ini usia berapa, dan apa saja yang mereka sukai, baik itu hobi, passion, dan lain-lain. Kemudian apalagi yang perlu kita tingkatkan persiapannya selain audiens? Yang kedua itu kita mempersiapkan materinya, teman-teman. Jadi sebelum kita presentasi di depan, agar kita nggak gugup, maka kita harus memahami. Bukan hanya mempelajari materi yang akan kita sampaikan, tapi juga kita memahaminya. Sehingga nantinya kita akan lebih percaya diri ketika menyampaikan materi yang akan kita jelaskan ke teman-teman atau audiens kita. Nah, kemudian yang ketiga yang perlu kita tingkatkan, yang pertama tadi audiens, memahami audiens kita. Kemudian yang ketiga kita meningkatkan pengetahuan kita mengenai materi kita. Selanjutnya adalah meningkatkan penampilan kita. Artinya apa? Artinya kita harus merasa percaya diri ketika kita menggunakan outfit yang kita gunakan, baik itu pakaian, kemudian juga celana, dan juga yang sangat penting yaitu mulai dari perlengkapannya seperti sound jika kita menggunakan mic, kemudian laptop kita, apakah slide yang kita buat itu bisa berjalan dengan baik atau tidak. Itu yang pertama, meningkatkan persiapan. Kemudian yang kedua yang perlu kita lakukan agar kita merasa lebih percaya diri ketika ingin presentasi atau berbicara depan orang banyak, yang kedua adalah memberdayakan. Nah, pertanyaannya, apa sih yang harus kita berdayakan? Nah, yang harus kita berdayakan adalah pikiran positif. Yes, teman-teman. Percaya atau enggak, sebenarnya yang membuat kita grogi atau gugup itu adalah pikiran kita sendiri, pikiran negatif kita sendiri. Saya pribadi sering merasa bahwa aduh, bisa nggak ya nanti saya berbicara depan orang? Takut nanti gugup, takut nanti salah, takut. Nah, itu semua adalah pikiran kita, teman-teman. Kenapa nggak kita rubah pikirannya menjadi pikiran yang positif? Atau dalam hal ini, saya sebutnya memberdayakan pikiran positif. Kita bisa loh memvisualisasikan atau menggambarkan kejadian kita nanti ketika presentasi. Bisa loh kita bayangkan bahwa nanti teman-teman kita memperhatikan kita dengan baik. Audiens kita nanti memberikan standing applause kepada kita. Kemudian kita nanti bisa menguasai panggung dengan baik. Dan setiap audiens yang bertanya bisa kita jawab dengan baik. Intinya kita bisa memvisualisasikan semuanya dengan positif. Nah, namun tentu ketika kita ingin memberdayakan pikiran positif, poin pertama tadi di meningkatkan persiapan itu harus benar-benar kita persiapkan dengan baik. Masih ingat tadi apa aja yang perlu dipersiapkan? Mulai dari audiens, kita pahami, kita riset audiens kita, kemudian materi yang akan kita sampaikan kita pahami dengan benar-benar sehingga nanti kita menjelaskannya bisa lebih enak. Dan yang ketiga tadi penampilan, baik penampilan kita sebagai presenternya, juga perlengkapan yang kita butuhkan. Nah, yang ketiga teman-teman, poin ketiga adalah memperbanyak. Yes, apa yang harus kita perbanyak? Teman-teman pernah nggak dengar bahwa hukum 10.000 jam? Yes, teman-teman, kita harus memperbanyak jam terbang, kita harus memperbanyak pengalaman kita. Karena ini salah satu quotes yang sangat luar biasa yang saya sering dengar dari mentor-mentor saya, bahwa penampilan kamu pertama kali pasti akan terasa buruk atau terasa kurang bagus ketika nanti kamu sudah tampil 10, 20, bahkan 30 kali. Yes, artinya apa? Artinya bahwa semua orang public speaker yang handal saat ini adalah public speaker yang juga pernah amatir pada awalnya. Jadi saran saya, ayo teman-teman, persiapkan semuanya dengan baik,
Berdayakan pikiran positif teman-teman dan juga perbanyak jam terbang teman-teman. Saya yakin teman-teman semua akan menjadi presenter yang hebat, akan menjadi public speaker yang luar biasa. Namun tentunya semuanya harus teman-teman lalui. Atau dalam istilah saya sering mengatakan begini, berproses tanpa protes. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.